Shalom, Jemaat GLC, apa kabar semua? Doa saya kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan, dalam pemberkatan Tuhan, dan Tuhan Yesus sentiasa menyertai orang-orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Kita bersyukur kesempatan yang sangat indah pada hari ini, pada hari Ahad, di mana seluruh gereja di muka bumi ini sedang merayakan dan mengadakan ibadah Pentakosta. Kita juga bersyukur kesempatan yang baik dapat mengadakan ibadah Pentakosta pada hari ini secara online. Sebab itu kita dahulukan dengan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak semua jemaat GLC maupun anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah dan yang baik ini, di mana kami masih dapat mengadakan ibadah online, dan pada hari ini adalah ibadah Pentakosta. Sebab itu kami sangat-sangat bersyukur ibadah yang sangat penting ini, dan seluruh gereja di muka bumi ini juga merayakan hari raya Pentakosta dan mengadakan ibadah masing-masing. Sebab itu kami minta biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga berkarya di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi firman-Mu, dan semakin hari kami bertumbuh berakar berbuah bagi kerajaan-Mu. Semakin hari kami setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati ibadah ini, berkati firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, yang diambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, ya. Mari kita membacakan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Tajuk di sana adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya
yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil yang bertemakan Pentakosta mengubah kehidupan. Pentakosta mengubah kehidupan. Amin. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Pentakosta pada zaman Perjanjian Baru adalah hari ke-50 setelah Paskah, yaitu setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dari hari kebangkitan Yesus, yaitu hari Paskah, Yesus telah pun menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya selama 40 hari. Genap 40 hari, Yesus Kristus membawa murid-muridnya dekat Betania di Bukit Zaitun di luar kota. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia meminta para muridnya, orang-orang yang percaya kepada Dia, kembali ke Yerusalem dan menunggu janji Bapa selama 10 hari, menanti pencurahan kuasa Roh Kudus 10 hari selepas Yesus terangkat ke surga. Nah, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya yang bersama-sama dengan Dia pergi ke Bukit Zaitun, maka terangkatlah Yesus Kristus ke surga hingga awan menutupi Dia dan tidak kelihatan lagi. Haleluya. Maka murid-murid Yesus, para rasul, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka terus bersama-sama berdoa di loteng rumah tempat penginapan mereka, menantikan janji Bapa. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu hari ke-50 setelah Paskah Israel, yaitu mereka telah dibebaskan daripada perbudakan di Mesir. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1, Tuhan berfirman kepada umatnya, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Amin. Haleluya. Jadi mereka merayakan untuk memperingati mereka telah dibebaskan, dikeluarkan daripada perbudakan di Mesir. Dan mereka juga merayakan Pentakosta untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan kepada umat Israel, dan juga perayaan syukur karena panen gandum, hasil gandum dan tuaian mereka, yaitu hari raya penuaian
atau dikatakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Nah, ini yang mereka rayakan, ya, yang rayakan untuk hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Pada hari Pentakosta, pertemuan kudus semua orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan. Mereka semua harus datang ke kota Yerusalem untuk merayakan perayaan hari Pentakosta, ya. Nah, Pentakosta Perjanjian Lama telah menjadi Pentakosta Perjanjian Baru. Karena apa yang terjadi di dalam konteks Alkitab ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga 13. Kita dapat melihat bagaimana kuasa Roh Kudus mengubah kehidupan orang percaya pada hari Pentakosta. Pertama, janji Tuhan harus digenapi. Apa yang Tuhan Yesus telah nubuatkan digenapi, yaitu pemberian atau pencurahan kuasa Roh Kudus. Ini dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-8. Tapi kita lihat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat keempat dan ayat yang kelima. Kita melihat pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Nah, ini yang kita mendengar. Yang pertama adalah janji Yesus digenapi, pencurahan atau pemberian Roh Kudus kepada para rasul, kepada orang-orang yang percaya pada hari Pentakosta di kota Yerusalem. Roh Kudus turun memenuhi umatnya, bukan hanya kepada para rasul untuk menerima kuasa Roh Kudus, malah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang kita sudah baca tadi, pasal yang kedua ayat 1 hingga yang keempat, di mana ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di loteng di atas rumah tempat penginapan mereka. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Apa yang kita dengar di sini sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel 800 tahun sebelum Masehi. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 hingga ayat yang ke-29 mencatatkan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, nubuat telah pun diberikan kepada Nabi Yoel 800 tahun sebelum Masehi, yaitu tentang pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru, genap 50 hari dari hari kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, dan Dia berjanji mencurahkan kuasa Roh Kudus dari Allah Bapa. Maka tepat pada hari Pentakosta, orang ramai berdatangan ke kota itu untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan pada saat murid-murid Yesus sedang berkumpul berdoa di loteng rumah di atas tempat mereka tinggal, di sanalah mereka mengalami pencurahan, pembaptisan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah yang Yesus telah janjikan digenapi pada hari Pentakosta. Mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus seperti nyalanya api, dan mereka mulai berbahasa yang lain oleh kuasa Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus ini telah mengubah seluruh kehidupan rasul-rasul dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, para muridnya pada hari itu. Mereka dibaptis di dalam Roh Kudus menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Para rasul dibaharui kehidupan, pikiran, hidup, jiwa mereka diperbaharui, diubah. Kehidupan mereka diperbaharui. Dulunya mereka menjadi takut, gentar kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, sehingga mereka berkumpul, menutup tingkap dan menguncikan pintu-pintu supaya mereka tidak dianiaya. Pada waktu mereka dibaptis, diberikan kepenuhan oleh kuasa Roh Kudus, mereka mengalami perubahan hidup, menjadi orang-orang yang berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mereka berani menyembah Tuhan, mereka berani berkhotbah, mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Itulah karyanya Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Petrus berkhotbah dari loteng tempat mereka berkumpul, dan dia berseru, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Peristiwa pembaptisan Roh Kudus pertama di Yerusalem terjadi. Perubahan terjadi. Tadinya pintu-pintu rumah orang Kristen tertutup rapat, dikunci karena takut ancaman aniaya daripada pemimpin-pemimpin Yahudi dan orang-orang Roma. Kini rumah-rumah mereka sudah terbuka. Rumah-rumah ibadah dijadikan tempat pertemuan orang-orang percaya. Setiap hari mereka berada di dalam rumah ibadah tanpa merasa gentar dan takut, karena mereka telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka telah dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Ketakutan berpindah
kepada orang-orang yang menentang rasul-rasul dan para murid Yesus. Para murid Yesus dan orang-orang percaya dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan Petrus berkhotbah dengan berani, dan murid-murid Yesus juga berani bersaksi tentang Injil Kristus Yesus. Kelahiran baru harus mendahului iman. Penekanan daripada Pentakosta bukanlah berbahasa roh atau berbahasa lidah sahaja, tetapi tetap kepada perkabaran Injil atau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Kuasa Roh Kudus beroperasi dalam diri rasul-rasul, dan seorang hamba Tuhan ada mencatatkan, dia mengatakan demikian: semakin gereja ditekan, diancam, semakin cepat gereja itu bertumbuh. Ini membuktikan karya atau pekerjaan Roh Kudus untuk membangun gereja-gereja Tuhan bertumbuh di seluruh muka bumi. Amin. Nah, sebelum Roh Kudus diturunkan, para murid Yesus mereka telah pun diberikan kuasa rohani agar mereka tidak merasa takut dan sedih. Sehinggalah hari Pentakosta mereka semua menerima kuasa Roh Kudus, kuasa yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Haleluya. Demikian juga dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah pun menerima kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Perkara yang penting, yang kedua dan terakhir pada hari Pentakosta adalah penekanan dari Pentakosta di Yerusalem pada waktu itu seringkali menyentuh tentang Pentakosta. Selalu orang menekankan tentang bahasa roh atau berbahasa lidah saja, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, apa yang ditekankan, apa yang berlaku pada hari Pentakosta? Apakah semata-mata untuk berbahasa lidah, berbahasa roh saja? Tidak. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini penekanan daripada Yesus Kristus sendiri. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi saksi Kristus Yesus. Bermula daripada Yerusalem, daripada ahli keluarga kita sendiri di dalam rumah tangga. Kemudian baru pergi kepada adik-beradik kita yang lain. Kemudian pergi kepada saudara mara kita yang lain, kepada bangsa, kepada Yudea, kepada Samaria, kepada bangsa-bangsa asing. Jadi kita menjadi saksi bagi semua suku bangsa dan semua orang, bukan hanya satu bangsa saja. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam konteks ini Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13 sangat jelas penekanan Pentakosta adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Murid-murid Yesus sendiri memiliki kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa asing. Karena pada saat itu ramai orang datang ke kota Yerusalem pada hari Pentakosta untuk merayakan hari Pentakosta. Orang-orang yang berdatangan dari negara-negara yang lain,
orang-orang Yahudi yang datang dari negara-negara lain. Mereka adalah orang-orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, orang Libya dekat Kirene, pendatang Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Mereka semua datang ke kota Yerusalem pada hari Pentakosta. Para rasul berkata-kata dalam bahasa asing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan orang-orang yang berdatangan ke kota Yerusalem itu, mereka mendengar apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh rasul-rasul Yesus ini. Mereka menyatakan, memberitakan Injil melalui bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa roh, yaitu bahasa asing yang boleh difahami oleh orang-orang dari negara-negara lain yang datang ke kota itu. Apa yang mereka mendengar yang dikatakan oleh rasul-rasul adalah mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Dan mereka sangat heran. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Hasil kepenuhan kuasa Roh Kudus, murid-murid Yesus berbahasa asing, menyingkapkan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Waktu itu dikatakan di Yerusalem, diamlah, datang orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa atau negara-negara lain di bawah kolong langit. Kota Yerusalem pada waktu itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi daripada negara-negara yang lain. Ketika turun atau terjadi bunyi itu, yang tadi kita mendengarkan, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ini yang mereka mendengarkan. Dan mereka berkerumun, orang di sana berkerumun melihat di loteng itu, mendengarkan tiupan angin yang keras, dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul dengan suara yang jelas dan dapat difahami oleh bangsa-bangsa yang datang, bahasa-bahasa yang lain. Allah memilih hari Pentakosta untuk menurunkan kuasa Roh Kudus di kota Yerusalem. Tepat ramai orang yang berdatangan pada waktu itu, dan mereka sendiri mendengar dan melihat apa yang berlaku di loteng rumah di Yerusalem. Mereka mendengarkan rasul-rasul itu sendiri berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang datang di tempat itu. Para rasul berbahasa roh memberitakan Injil melalui bahasa roh, yaitu semua bangsa dapat memahami berita Injil yang diungkapkan, yang diperkatakan oleh rasul-rasul itu dengan jelas. Pentakosta membawa perubahan hidup melalui berita Injil ini. Amin. Dalam banyak bahasa. Sebab Injil bukan untuk satu bahasa, bukan untuk satu bangsa saja, tetapi untuk seluruh bangsa dan seluruh bahasa ibunda masing-masing, bukan untuk satu bangsa saja. Inilah pekerjaan Roh Kudus
yang membawa perubahan hidup bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-13 dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 13, di sana mencatatkan, tetapi ada orang lain yang menyindir. Apa yang dia katakan? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang yang tidak percaya, yang mengejek, menghina, menyindir. Tantangan dalam memberitakan Injil pasti berlaku reaksi-reaksi yang negatif. Terdapat orang-orang yang menolak Injil pada waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain, kepada bangsa lain atau ahli keluarga kita. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang datang memberitakan Injil. Mereka menolak Injil itu. Mereka menolak berita baik itu tentang kerajaan Allah. Mereka mengejek, mereka menyindir, dan mereka mempermalukan orang-orang yang membawa berita Injil. Mungkin kita ingin melakukan mukjizat supaya apabila kita memberitakan Injil, orang-orang akan bertobat. Tetapi dalam konteks firman Tuhan ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jelas walaupun ramai orang menjadi percaya dan bertobat, tetapi terdapat juga ramai orang yang tidak percaya, bahkan mereka mengejek dan menyindir, menuduh mereka sedang mabuk. Nah, kita kena bersikap seperti rasul-rasul. Tetap tabah, tetap memberitakan Injil, tetap mengasihi, tetap menyaksikan, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun orang akan mengejek, menyindir, menolak, dan menuduh kepada kita, teruskan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab para rasul juga mengalami hal yang demikian. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab itu, dengan kuasa Roh Kudus, ketaatan dan kesetiaan, para rasul menghasilkan pertobatan pada hari Pentakosta, dimulai dengan 120 orang. Dan pada saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu, orang ramai yang mendengarkan, yang berdatangan di kota Yerusalem itu, mereka menjadi percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, dan mereka minta dibaptis. Dan orang-orang yang percaya dan minta dibaptis pada hari Pentakosta mendengarkan khotbah Rasul Petrus berjumlah 3.000 orang. Puji Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus, mengubah kehidupan orang pada hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus, pada hari Roh Kudus memenuhi dalam hati orang itu, orang akan diubah kehidupan dia. Kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Sebab itu, ketika murid-murid Yesus dibaptis oleh Roh Kudus di Yerusalem, Rasul Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dia berkhotbah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Disinilah lahirnya gereja pertama yang disebut eklesia. Gereja pertama lahir pada hari Pentakosta di kota Yerusalem, yang disebut eklesia dalam bahasa Yunani, yang berarti
persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ini yang ditulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ke-10. Orang-orang percaya, kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Inilah gereja. Dengan kuasa Roh Kudus, kini gereja-gereja mulai berkembang, bertumbuh dari berbagai belahan benua sampai ke ujung bumi. Pentakosta telah membawa perubahan hidup bagi setiap orang Kristen, orang percaya, semakin hidup menjadi serupa seperti Kristus. Itulah hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengubah kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, saat itu jugalah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup pribadi kita selama-lamanya. Dan kuasa Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan kita. Dan kehidupan kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru oleh karya Roh Kudus. Semakin menjadi seperti Kristus. Sebab kekristenan adalah perubahan kehidupan. Menjadi semakin seperti Kristus Yesus. Bukan menjadi seperti dunia atau menjadi iblis. Kita menjadi seperti Kristus, ciptaan yang baru oleh karya Roh Kudus dan firman Tuhan yang kita telah imani, kita percayai. Marilah kita tetap setia dan tetap percaya dan mengikuti Yesus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun di dalam doa, di dalam penyembahan, merenungkan firman Tuhan, senantiasa merenungkan firman Allah menjadi makanan bagi roh kita, semakin dikuatkan, diteguhkan untuk melakukan amanat agung, perintah agung Yesus Kristus. Sebab itu kita juga harus rajin memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada ahli keluarga kita, kepada teman-teman, saudara-saudara kita, maupun orang-orang yang di luar bangsa kita, kepada semua bangsa-bangsa. Sebab kita harus melakukan, karena penekanan di dalam Pentakosta adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, hidup takut akan Tuhan, dan sentiasa hidup intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia merubah kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Semakin hari kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus. Itulah Pentakosta mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup dengan ucapan syukur dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena kebenaran firman-Mu mengingati kami bahwa Pentakosta mengubah kehidupan setiap orang yang percaya oleh baptisan Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi dalam hati, dalam jiwa, dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Nya dalam hati kami. Berkati setiap jemaat, setiap keluarga orang percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau mengubah hidup kami Roh Kudus, semakin hari menjadi seperti Kristus Yesus yang tunduk dan takut akan Tuhan, yang tunduk kepada kebenaran firman-Mu, yang hidup di dalam hikmat Allah, yang hidup di dalam firman-Mu
yang selalu berjalan bersama dengan Kristus Yesus. Hati kami berlimpah-limpah dengan syukur, dengan penyembahan dan pujian kepada Engkau. Berkatilah jemaat GLC dimanapun mereka berada, ahli keluarga mereka, saudara mara mereka. Tuhan memberkati, adik beradik semuanya diberkati. Anak-anak mereka, makan minum mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Setiap mereka yang bekerja, dimanapun mereka bekerja, di rumah, di ladang, di pejabat, di tempat perusahaan, Tuhan memberkati, mengurapi dengan berlimpah-limpah, sehingga kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Shalom, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Selain kasih-Mu, Yesus, Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi